Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Purwati. Saya mahasiswa dari Dr. KH.EJ Mutakin Purwakarta, PAI 6D Kuantitatif. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sri Muldrianto MPD. Baik teman-teman, saya akan membahas fenomena yang terjadi di lapangan dalam kegiatan observasi yang saya lakukan di sekolah. Saya menemukan fenomena yang cukup mengkhawatirkan, yaitu semakin banyaknya siswa yang menunjukkan gejala atau perilaku malas belajar. Mereka hadir di kelas, mereka ada di kelas, tetapi mereka tidak fokus. Pikirannya kemana-mana, tidak mencatat, tidak mengerjakan tugas dengan baik. Ketika ditanya guru pun sering diam dan tidak menjawab. Beberapa perilaku yang saya amati, siswa sering menguap atau merasa ngantuk, mungkin karena malamnya kurang tidur, karena malamnya begadang, mungkin efek dari mainnya handphone. Mereka jadi tidak antusias, tidak semangat belajar, dan datang hanya karena kewajiban mereka untuk sekolah. Banyak yang tidak mengerjakan PR, banyak tugas yang sederhana pun mereka abaikan. Ketika saya tanya lebih dalam, ternyata banyak siswa yang tidak paham untuk apa sih belajar, tidak punya tujuan ke depan, dan merasa bahwa belajar itu sangat membosankan. Mereka lebih tertarik kepada hiburan game atau media sosial. Fenomena ini sangat mengganggu karena pada akhirnya berdampak pada rendahnya prestasi, hilangnya motivasi, dan menurunnya semangat juang generasi muda. Di sini saya ambil satu teori, yaitu teori motivasi dari Abraham Maslow. Dalam teori Maslow, seseorang baru bisa bermotivasi belajar jika kebutuhan dasarnya terpenuhi, seperti rasa aman, kenyamanan, dan penghargaan. Jika siswa merasa tidak didukung, tidak dihargai, atau sedang mengalami tekanan, maka motivasi belajarnya akan rendah. Lalu apa solusi yang kita berikan? Yaitu yang pertama, satu, mengubah metode pembelajaran. Gunakan metode yang lebih menarik agar siswa lebih antusias belajar, lebih semangat. Misalnya dengan diskusi kelompok, game edukatif, dan kegiatan proyek. Libatkan siswa pembelajaran yang aktif, bukan hanya duduk dan mendengarkan saja. Yang kedua, libatkan orang tua. Perlu adanya kerjasama yang baik dengan orang tua, yaitu orang tua perlu menciptakan suasana belajar yang nyaman di rumah dan memberikan dukungan moral. Yang ketiga, kaitkan pelajaran dengan dunia nyata. Misalnya, contohkan matematika akan berguna untuk jual beli, ilmu pengetahuan untuk menjaga kesehatan, dan bahasa Indonesia untuk komunikasi yang baik. Lalu pendidikan agama Islam untuk beradab, berakhlak mulia, beretika, dan untuk beribadah sesuai ketentuan Islam. Lalu yang keempatnya, pendampingan personal. Karena di sekolah menyediakan bimbingan konseling bagi siswa yang kehilangan semangat. Kesimpulan dari saya, fenomena anak malas belajar bukan tanda bahwa mereka bodoh atau tidak peduli, tetapi bisa jadi mereka kehilangan arah, kehilangan semangat, kehilangan dukungan. Tugas kita bukan hanya memberi pelajaran, tetapi
membangun semangat dan memupuk harapan. Karena sejatinya anak-anak adalah benih masa depan, dan benih hanya akan tumbuh jika diberi tanah yang subur, air yang cukup, dan sinar semangat di sekitarnya. Mari kita bantu anak-anak kita menemukan kembali makna belajar agar mereka tumbuh bukan hanya menjadi pintar tetapi juga berkarakter. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.